Tidak jarang seorang L&D profesional dilibatkan dalam berbagai proyek di perusahaan. Misalnya, ada proyek pengembangan pembelajaran digital menggunakan sebuah aplikasi. Atau proyek lain yang tidak langsung berhubungan dengan learning and development, tetapi memerlukan keterlibatan teman-teman. Misalnya, ada proyek change management, ada CSR atau corporate social responsibility, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu anggota tim dari proyek tersebut, teman-teman wajib memiliki beberapa keahlian inti yang berhubungan dengan project management. Dan di video series Essential Skills for L&D Professional ini akan ada dua keahlian inti tersebut. Nah, di episode ke-7, saya akan menjelaskan secara singkat keahlian yang pertama yang berhubungan dengan project management, yaitu membuat evaluasi dan membuat prioritas terhadap implikasi, resiko, dan kelayakan sebuah proyek. Saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story. YouTube channel kita sekarang berubah nama menjadi L&D Indonesia. Tapi nama perusahaan kita tetap MTI Talent Story ya. Dan sekarang mari kita mulai membahas perihal project management bagian pertama. Hal pertama yang ingin saya bahas adalah tentang memahami implikasi. Apa sih implikasi itu? Implikasi mengacu pada potensi efek atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan. Dalam project management, istilah implikasi ini cukup luas jangkauannya. Ada yang disebut dengan short term versus long term implication. Dalam hal project management, hal ini berarti teman-teman perlu menyeimbangkan keuntungan langsung dan dampak jangka panjangnya. Jangan sampai short term implication-nya besar dan baik, tetapi long term implication-nya kecil atau tidak baik, dan juga sebaliknya. Kemudian ada juga istilah stakeholder implication. Ini berbicara tentang bagaimana keputusan mempengaruhi pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Ada kepentingan untuk anggota tim, kepentingan sponsor, kepentingan pelanggan, dan masih banyak lagi. Semuanya perlu dianalisis sejak awal. Dan ada juga yang disebut dengan ethical implications, yaitu mempertimbangkan standar etika dan tanggung jawab sosial dari proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya mari kita bahas tentang mengevaluasi resiko. Dalam hal ini istilah risk assessment sangatlah fundamental untuk dipahami oleh teman-teman. Beberapa penekanan yang sering disampaikan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Pertama, ada yang disebut dengan identifying risk, yaitu mengantisipasi potensi-potensi terjadinya kerugian dari proyek yang bersangkutan. Kedua, assessing impact and likelihood. Maksudnya adalah mengukur dan mengkuantifikasi tingkat keparahan dari resiko yang tadi sudah diidentifikasi. Dan pada ujungnya tentunya harus ada mitigation strategies, yaitu mengembangkan rencana untuk meminimalkan atau mengelola resiko. Hal ketiga yang ingin saya bahas adalah feasibility analysis atau analisis kelayakan project. Feasibility maksudnya adalah menentukan apakah suatu project itu layak atau tidak. Aspek-aspek kunci yang harus teman-teman pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, technical feasibility. Ini diwakili dengan sebuah pertanyaan sebagai berikut. Bisakah kita membuat atau membangun proyek tersebut? Nah, maksudnya adalah, apakah secara teknis kita memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat hal yang menjadi objek dari proyek tersebut? Misalnya, jika teman-teman sedang terlibat dalam proyek pembuatan aplikasi belajar, berarti pertanyaannya adalah, apakah kita punya programmernya? Apakah harus sewa konsultan? Dan lain sebagainya. Yang kedua, operational visibility. Ini diwakili dengan pertanyaan, bisakah kita mengoperasikannya? Maksudnya adalah, jika proyek itu sudah rampung, nanti apakah kita sebagai organisasi memiliki skill set yang dibutuhkan untuk menjalankan hasil dari proyek tersebut? Misalnya, jika proyek pembelajaran digital yang tadi itu, apakah setelah jadi aplikasinya, kita punya orang yang bisa mengoperasikan aplikasi tersebut? Kemudian, apakah
teman-teman karyawan nanti bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan mudahnya. Yang ketiga adalah economic visibility. Apakah proyek yang akan kita kerjakan itu bisa cost efektif? Apakah kita punya budgetnya? Apakah malah akan mengganggu cash flow perusahaan? Apakah perlu pendanaan dari pihak lain? Dan yang keempat adalah legal and ethical visibility. Ini berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan standar etika. Apakah proyek yang akan dilaksanakan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan kita? Jika tidak, biasanya proyek tersebut tidak dapat dilakukan atau harus dilakukan dengan banyak penyesuaian agar tetap berada pada jalur yang legal dan ethical. Sekarang mari kita bahas hal keempat, yaitu prioritization techniques atau teknik membuat prioritas. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Sebagai orang yang terlibat dalam proyek tersebut, teman-teman perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, cost-benefit analysis. Ini adalah menimbang biaya terhadap manfaat. Berapa total biaya yang akan dikeluarkan dibandingkan dengan berapa manfaat yang akan didapat. Jika worth it, maka proyek biasanya akan disetujui dan bisa diteruskan untuk dilaksanakan. Kedua, teman-teman perlu mempertimbangkan urgency and importance metrics. Mendengar istilah ini pasti teman-teman langsung ingat ya sebentuk kuadran. Dan memang untuk hal ini biasanya diekspresikan dalam bentuk kuadran untuk akhirnya nanti bisa kelihatan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Semua kegiatan yang terdapat dalam timeline di proyek tersebut dimasukkan ke dalam matriks ini, lalu dianalisis supaya proyeknya bisa berjalan dengan lancar dan mendukung cost-benefit analysis yang tadi saya sebutkan. Dan terakhir adalah pertimbangan terhadap risk-value matrix, yaitu menyeimbangkan antara resiko dan imbalannya. Jika hitungan resikonya terlalu besar dan value yang didapatkan terlalu kecil, ya proyeknya kurang worth it ya. Mungkin harus dilakukan penyesuaian terhadap semua hal yang sudah saya sebutkan dari awal video ini. Itulah beberapa hal yang perlu dikuasai oleh seorang L&D profesional yang sedang menangani atau terlibat dalam sebuah project. Tapi ini masih bagian pertama ya. Nanti di video selanjutnya, keterampilan dalam menetapkan, memantau, dan mengkomunikasikan kemajuan proyek menuju pencapaian tujuan, sasaran, dan milestone dari proyek tersebut akan kita bahas. Dan jika nanti teman-teman sudah sering terlibat dalam proyek-proyek di perusahaan, kemungkinan kedepannya teman-teman juga bisa mengajar topik project management. Keren kan? Kesimpulannya adalah, project management bukanlah hanya tentang tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan, tetapi lebih tentang membuat pilihan yang tepat di setiap langkahnya. Nantikan episode ke-8 tentang project management part 2 dan sampai jumpa.